presentasi dan PowerPoint mengenai kurikulum program studi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Prasetya Adi, SPD MKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas baru PDIK Angkatan 2020. Saya akan memberikan materi berkaitan dengan struktur kurikulum pendidikan teknik informatika dan komputer. Apa saja yang nantinya akan Anda dapatkan, akan Anda ambil, dan materi-materi apa sajakah yang ada di program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Ini tentu saja sangat menarik karena di dalam pendidikan teknik informatika dan komputer ini banyak sekali mata kuliah yang memberikan Anda wawasan dan tentu saja tantangan bagi Anda semuanya. Yang perlu diketahui di pendidikan teknik informatika dan komputer ini terdapat 3 peminatan. Di antaranya adalah peminatan rekayasa perangkat lunak, kemudian ada peminatan teknik komputer jaringan, dan ada peminatan multimedia. Baik, langsung saja kita lihat materi dari saya. Sebelum kita melihat secara jauh di dalam kurikulum program studi, mungkin perlu saya perkenalkan. Berikut adalah biodata singkat saya. Nama saya adalah Bambang Prasetya Adi, SPD MKOM, biasa dipanggil Pak Bambang. Email saya bambangpadi@unj.ac.id. Mungkin apabila ada Anda semuanya yang ingin berkomunikasi, berkonsultasi, bisa langsung saja email ke email yang ada. Unit kerja Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Ini adalah beberapa mata kuliah yang saya ambil. Saya mengambil S1 di Pendidikan Teknik Elektro FTUNJ, kemudian melanjutkan pada strata 2 di Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan saat ini saya sedang mengambil program doktoral pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia juga. Revolusi industri merupakan awal kebangkitan teknologi. Kita ketahui bahwa mulai dari abad 18 hingga sekarang terjadi beberapa kali perubahan atau terjadi beberapa kali revolusi. Kita ketahui di revolusi yang pertama pada abad 19 dengan ditemukannya mesin uap mengubah paradigma yang tadinya secara manual dan berubah menjadi mekanik. Kemudian di abad ke-19 dengan ditemukannya listrik mempermudah dalam proses peningkatan produksi barang, dan akhirnya di abad ke-20 sudah mulai berubah ke arah otomatisasi, ya, produksi otomatisasi karena sudah dapatnya personal komputer atau PC. Dan di abad sekarang, terutama di sekarang ini, ya, di industri 4.0, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Jadi seluruh data yang ada itu bisa digunakan tidak hanya untuk proses keseharian, tetapi dapat digunakan untuk proses bisnis ke depannya. Seperti itu. Dan tentu saja teknologi yang maju ini menjadikan perkembangan revolusi industri semakin singkat, karena perkembangan kita tidak bisa menduga, ya, ke depannya mungkin ada revolusi industri 5.0 dan seterusnya. Kondisi saat ini di dalam industri 4.0, teknologi internet mengubah berbagai paradigma, ya. Kita ketahui cara yang tidak biasa menjadi biasa, ya, untuk saat ini. Kemudian ada suatu hal yang disederhanakan, ya, memudahkan dan menghemat waktu baik dari segi tenaga dan biaya. Yang tadinya mungkin kita dalam proses berkomunikasi membutuhkan waktu yang cukup lama, kini dengan mudah dalam waktu detik, bahkan singkat, ya, dapat berkomunikasi dengan mudah. Dan ini tentu saja juga menghemat biaya. Ada beberapa teknologi yang berkembang saat ini
dan saling terkait antara satu dan lainnya. Kita ketahui dari segi financial technology ada beberapa alat pembayaran yang sudah terintegrasi ke berbagai aplikasi, baik marketplace, kemudian education ya, misalnya ada Ruang Guru, Zenius, Aku Pintar, yang bisa kita beli menggunakan paket-paket yang dijual di marketplace ya, dengan menggunakan financial technology, bisa menggunakan uang digital ya, bisa menggunakan OVO, link aja dan sebagainya. Semua saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Dan ini tentu saja banyak sekali teknologi yang dapat dikembangkan ya. Kita ketahui ada artificial intelligence, kemudian ada augmented reality, ada virtual reality, ada data science, ada smart transportation dan sebagainya. Semua ini tentu saja memberikan peluang dan pekerjaan baru yang membuka lapangan kerja tentunya. Dari perkembangan di era revolusi industri 4.0 tadi, kita melihat bahwa banyak sekali peluang-peluang bagi lulusan yang tentu saja ketika masuk ke dalam dunia kerja paling tidak bisa terserap di dalam industri tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat atau perlu dipikirkan bagaimana merancang standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 pada pasal 5 ayat 1 dan 3 perlu diketahui bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan ini yang wajib yaitu yang pertama adalah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan atau KKNI, kemudian memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Lalu KKNI itu seperti apa sih sebetulnya? KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan yang di berbagai sektor. Jadi ketika nanti Anda sudah lulus ya, berarti Anda akan mendapatkan ijazah S1. Dan S1 ini akan disetarakan ke KKN level 5 misalnya, 5 atau 6. Sehingga ketika Anda nanti bekerja, tentu saja dengan ilmu yang Anda dapat, dengan pengalaman yang Anda dapat menggunakan atau melakukan sesuatu hal sesuai dengan keahlian yang pada level KKNI tersebut. Standar kompetensi lulusan yang diinginkan ada 4. Yang pertama dari sikap, ya, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Dan semuanya tentu saja akan terejawantahkan atau akan diberikan dan diturunkan ke dalam mata kuliah yang nantinya akan ada di dalam peta kompetensi di dalam struktur kurikulum pendidikan teknik informatika dan komputer. Sikap ini biasanya diterapkan dalam SNDikti. Kalau pengetahuan biasanya diterapkan oleh asosiasi atau forum program studi. Biasanya di dalam asosiasi atau forum itu ada semacam diskusi dan kesepakatan kira-kira program studi pendidikan teknik informatika komputer misalnya ingin menguasai atau ingin memperdalam dalam bidang apa misalnya. Kemudian ada keterampilan umum yang ditetapkan dalam SNDikti juga, paling tidak ketika nanti Anda lulus di S1, paling tidak apa yang akan Anda kuasai, gitu ya. Dan keterampilan khusus biasanya juga ditetapkan oleh asosiasi atau program studi. Standar kompetensi lulusan ini kemudian diturunkan ke dalam CPL, CPMK, dan sub-CPMK.
di mana capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Sementara CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi yang digunakan untuk membentuk atau mengembangkan sebuah mata kuliah. Jadi ketika ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan di dalam program studi, pada dasarnya itu tentu saja harapannya adalah bahwa ketika nanti Anda lulus, Anda akan mendapatkan pengalaman seperti apa, menguasai apa, dan seterusnya. CP mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik. Terdapat bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mengambil peminatan tertentu, biasanya ada beberapa mata kuliah yang memang spesifik di bidang tertentu, dan itu bisa saja Anda perdalam sehingga memang ketika nanti Anda lulus, Anda menguasai materi di bidang itu. Kemudian sub CPM, sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Ini profil lulusan dari PTIK. Ada dua profil. Yang pertama sebagai pendidik TIK, pendidik bidang keahlian teknik jaringan komputer, multimedia, rekayasa perangkat lunak, kemudian sebagai fasilitator pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berjiwa Pancasila, didukung kemampuan berbahasa Inggris dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian untuk profesional di bidang TIK, tentu saja profesional di bidang keahlian teknik jaringan komputer, kemudian multimedia, RPL, rekayasa perangkat lunak, atau implementasi TIK dalam pendidikan yang kreatif, inovatif, dan berjiwa bersama. Siapa tahu nanti Anda kedepannya bisa saja membuat software host bagi yang RPL, yang multimedia mungkin menjadi seorang editor atau membuka production house dan seterusnya, atau menjadi YouTuber ya. Dan seterusnya. Ini adalah merupakan kompetensi utama lulusan PTIK. Ada 8 kompetensi yang nantinya diharapkan ketika Anda lulus ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Karena PTIK ini merupakan pendidikan teknik informatika, mau tidak mau Anda harus bisa mengajar. Jadi pada semester 7 Anda nanti akan diminta untuk mengajar di salah satu sekolah di SMK sesuai dengan minat atau bidang ilmu yang Anda dalami. Kemudian ada kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan attitude dan seterusnya. Kompetensi profesional berkaitan dengan mata kuliah tertentu yang memang berkaitan dengan keprofesional yang Anda ingin perdalam, baik di bidang multimedia, teknik komputer jaringan, ataupun rekayasa perangkat lunak. Kompetensi sosial, bagaimana Anda bisa berkomunikasi atau menyampaikan gagasan di depan umum dan seterusnya. Penguasaan bidang studi teknik informatika dan komputer, pemahaman tentang peserta didik, penguasaan pembelajaran yang didik, dan pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Ini struktur kurikulum dari PTIK. Perlu diketahui bahwa ada 3 komponen atau kelompok mata kuliah yang harus Anda pahami dan harus Anda ketahui. Ada mata kuliah umum, MKU itu 13 SKS, kemudian ada mata kuliah dasar kependidikan itu adalah 12 SKS, dan ada mata kuliah program studi sebanyak 107 SKS, dan apabila di total jumlahnya adalah 144. Di dalam mata kuliah program studi ada beberapa kelompok-kelompok lagi ya, karena tergantung dari nanti Anda mengambil peminatan apa. Seperti itu. Yaitu mata kuliah bidang keahlian dan penunjang atau MBKP,
Ada mata kuliah bidang studi. Mata kuliah bidang studi ini berupa mata kuliah wajib biasanya. Kemudian ada mata kuliah peminatan. Mata kuliah peminatan adalah sesuai dengan peminatan yang Anda pilih. Mau rekayasa perangkat lunak, ada kelompok mata kuliah untuk rekayasa perangkat lunak. Mau teknik komputer jaringan, ada mata kuliah kelompok untuk teknik komputer jaringan dan multimedia. Ya, memang sudah dikelompokkan seperti itu. Lalu bagaimana apabila saya mengambil beberapa mata kuliah di peminatan lain? Nanti secara tidak langsung apabila Anda fokus misalnya di rekayasa perangkat lunak dan Anda mengambil juga mata kuliah di peminatan multimedia, secara kumulatif nanti akan dilihat mana konsentrasi yang lebih Anda perdalam atau peminatan yang lebih Anda ambil seluruhnya. Kalau misalnya sudah terhitung dan dikalkulasi, kelebihannya nanti akan bisa dibebankan atau dikelompokkan ke dalam mata kuliah pilihan. Namun, mata kuliah pilihan ini juga cukup banyak ya. Ada sekitar 44 SKS yang Anda hanya diminta untuk mengambil 19 SKS. Ada mata kuliah pembelajaran pendidikan yang memang mata kuliah dari bawaan fakultas ataupun dari universitas sebanyak 12 SKS. Jadi kalau di total keseluruhan antara mata kuliah umum, mata kuliah MKDK dan MKPS sekitar 144 SKS. Ini adalah peta matrik kurikulum MKU, ya. Ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama ya, seperti itu. Kemudian ada Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu sosial budaya dasar, kemudian ada coding and big data yang merupakan mata kuliah baru yang dibuka 2 atau 3 tahun belakangan ini. Kemudian ini adalah peta matrik kurikulum MKDK sebanyak 12 SKS. Adalah mungkin nanti Anda bisa membaca lagi di dalam BPA ya, buku panduan akademik yang nanti akan Anda dapatkan setelah Anda masuk ke dalam PTIK nanti. Jadi paling tidak sebenarnya sebaran mata kuliah itu sudah diplot sesuai dengan semesternya. Jadi Anda bisa mengambil sesuai dengan semester yang ada ya. Jadi Anda sudah bisa membuat strategi. Kira-kira di semester 1 saya harus mengambil apa, di semester 2 saya harus mengambil apa, di semester 3 saya harus mengambil apa, dan seterusnya. Ketika Anda memiliki target, misalnya saya ingin lulus di semester 7, bisa atau tidak semester 7 lulus? Tentu saja bisa. Karena kalau misalnya Anda pandai membuat strategi ya, nilainya juga bagus, dalam waktu 7 semester itu dimungkinkan untuk bisa lulus. Ini adalah matrikulasi kurikulum MKPS ya. Tadi MKPS itu ada mata kuliah bidang ya, kejuruannya ada 88 SKS ya. Tadi penjumlahan dari mata kuliah bidang studi dan juga mata kuliah peminatan, dan ada beberapa syarat ketika Anda ingin lulus ya. Syaratnya adalah Anda diminta untuk membuat skripsi ya, makalah ataupun komprehensi. Dan ini memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu diantaranya Anda sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib, seluruh mata kuliah peminatan, kemudian SKS itu sudah mencukupi. Mencukupi di sini adalah kalau misalnya Anda ingin mengambil skripsi, paling tidak Anda sudah mengambil 140 SKS. Dan ini tentu saja seluruh mata kuliah wajibnya harus sudah terpenuhi. Dan ini akan dicek ya secara administrasi oleh KTU Pronsri. Apabila Anda ingin mengambil makalah, berarti mau tidak mau Anda harus sudah lulus sekitar 142 SKS pada saat akan mengambil makalah. Dan pada saat Anda ingin mengambil komprehensif, mau tidak mau Anda harus sudah lulus sekitar 143 SKS. Ini adalah mata kuliah peminatan ya, ada 18 SKS. Mungkin nanti secara detailnya Anda bisa melihat secara langsung pada saat mendapatkan buku panduan akademiknya. Kemudian untuk peminatan rekayasa perangkat lunak juga sama, 18 SKS dan dibagi pada semester 5. Jadi untuk peminatan ini sudah mulai
diplot pada semester 5. Jadi ketika Anda semester 5, pada dasarnya Anda sudah mengambil mata kuliah keseluruhan berkaitan dengan peminatan. Jadi kalau misalnya Anda minat di rekayasa perangkat lunak, berarti Anda akan banyak mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak pada semester 5. Dan peminatan lainnya juga ya, seperti itu. Berlaku untuk peminatan yang lain maksud saya. Ini mata kuliah pilihan ada 44 SKS. Jadi mata kuliah pilihan itu dibuka setiap saat. Kalau mata kuliah peminatan dibuka biasanya pada semester ganjil dan genap. Jadi mungkin Anda harus bisa main strategi ya. Kira-kira mata kuliah apa saja yang harus saya ambil, berarti harus mata kuliah yang wajib terlebih dahulu. Wajib ini wajib yang di bidang studi, wajib di MKU, MKDK, dan seterusnya. Baru setelah itu Anda bisa mengambil mata kuliah peminatan, karena mata kuliah peminatan itu dibuka setiap saat. Pada semester ganjil dan semester genap, banyak sekali mata kuliah peminatan yang dibuka, sehingga Anda bisa memilih sesuai dengan keahlian yang ingin Anda dapatkan. Seperti itu. Ini peta matrik kurikulum NKPP ya. Pada dasar berkaitan dengan PKM ya, praktek kompetensi mengajar. Jadi nanti Anda pada semester 7 akan melaksanakan PKM ya. Apakah PKM bisa dilaksanakan di semester 6? Saya pikir belum, karena SKS-nya belum cukup. Ketika di semester 7 Anda juga ketika mengambil PKM akan dibatasi SKS-nya, karena pada saat PKM tidak boleh mengambil lebih dari 14 SKS kalau tidak salah. Dari tadi berbicara masalah SKS. SKS itu apa sih sebetulnya? Pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran bisa dilihat di sini ya. Pada dasarnya kuliah tatap muka sekitar 50 menit, itu adalah satu SKS. Kemudian ada penugasan terstruktur ada 50 menit, dan belajar mandiri 60 menit. Jadi kalau misalnya kita rata-rata sebetulnya satu SKS itu setara dengan 160 menit. Saat ini UINP juga mendukung dengan adanya Kampus Merdeka. Lalu apa Kampus Merdeka ini? Kampus Merdeka itu pada dasarnya bahwa kita dapat mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada kampus yang sama, ya, ataupun kita dapat mengambil mata kuliah lain pada kampus yang berbeda. Dan kita juga bisa melakukan beberapa magang ya, yang nantinya akan dihitung secara kredit atau SKS. Mungkin nanti akan saya jelaskan sebentar ya. Jadi Kampus Merdeka, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Sebetulnya ini adalah pilihan saja. Anda bisa mengambil atau Anda tidak mengambil juga tidak masalah. Karena sukarela. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. 2 semester itu setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester. Dari total semester yang harus dijalankan tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Karena kalau misalnya berkaitan kesehatan pasti ada spesifikasi tertentu atau komponen tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh yang non kesehatan. Dan ini sedang digodok oleh universitas. Mudah-mudahan ketika misalnya peraturannya atau informasi dengan berkaitan dengan Kampus Merdeka ini sudah ada juklak dan juknisnya, nanti Anda bagi angkatan 2020 bisa mengikutinya. Ini contoh kegiatan massa yang dapat dilakukan di luar kampus, yang tentu saja ini merupakan bagian dari Kampus Merdeka. Ada magang, ada proyek di desa atau KKN, mengajar di sekolah, atau tadi PKM ya, program pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Itu bisa dihitung ke dalam SKS dengan ketentuan yang sudah ditetapkan ataupun dengan persetujuan dari universitas tentunya. Mahasiswa yang magang di industri selama 6 bulan
ya ini nanti akan tetap dihitung sebagai 20 SKS ya. 10 SKS untuk hard skill dan 10 SKS untuk soft skill. Ini semua masih proses Merdeka Belajar, tentu saja di setiap institusi berbeda ya, tapi ini adalah panduan dari Dikti. Mungkin sekarang Kemendikbud ya, Kemendikbud, sehingga tentu saja ketika diimplementasikan di kampus akan disesuaikan dengan regulasi yang berada di kampus. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui email ya, email yang sudah saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan tetap semangat. Terima kasih kepada Pak Bambang atas penyampaian materi kurikulum prodi. Semoga para mahasiswa dapat memahaminya dengan baik.